Assalamualaikum coy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas. Wah, panas banget cuy. Ini DJI action camku sampai tak rendahin cahayanya biar nggak terlalu silau. Mantap sekali. Cuma sepi karena sudah mulai libur dan aku belum libur dong. Mantap ya, kayak gini jadi dosen sawang sinawang, nggak semuanya enak, tapi dibikin enak aja. Mantap sekali. Speeding asik. Mantap cuy. Hawanya enak banget buat reading, tapi sedikit panas sih. Ini aku mau ke Purwokerto teman-teman, ada nguji. Dan ini min 5 sebelum lebaran. Dan kalau sekolah itu udah mulai libur, cuma kalau untuk kampus online. Jadi pembelajarannya itu lewat aplikasi Zoom, kayak video conference gitu. Kita gas terus. Kita lewat jalur besar aja ya teman-teman, biar lebih enak. Tapi mungkin nanti di sana kita nggak sepenuhnya lewat jalur utama, nanti kita lewat jalur alternatif juga, cuma bukan di sini. Jadi nggak full jalur alternatif. Wah, ramai ya ternyata di sini. Gas. Sabar mas. Ini kalau ada pohon-pohon gini nih rindang. Kalau ditebang semuanya, wah itu panas banget cuy. Makanya kadang pohon ini yang paling utama dan yang paling menyelamatkan dunia. Kalau nggak ada pohon itu nggak sampai 3 hari pasti wassalam. Selamat jalan Purbalingga Perwira. Ini udah perbatasan, tapi belum perbatasan utama teman-teman. Nanti perbatasan utamanya di sana, di depan. Gas lagi. Wah, enaknya lah nih. Harus konsen sama yang di kanan ya teman-teman. Kayak gini ada pertigaan, harus konsen. Kadang-kadang lah itu ada motor keluar, pom bensin keluar. Itu yang sering kalau nggak konsen kena itu.
udah mulai masuk ke jalan utama, jalan besar. Gas. Mantap. Kalau jalan gede kayak gini sebenarnya ya ini hawa aku pengen buat ngebut itu gede banget ya. Cuma ya resikonya lebih besar. Hati-hati. Kalau saya mah bodo amat lah, pakai tin nggak apa-apa lah. Daripada kenapa. Pokoknya udah dibuat klakson nggak dipakai. Nah ini dia perbatasan Purbalingga Banyumas. Nah ini udah wilayah Banyumas teman-teman. Hati-hati. Oh ramai cuy. Mana ya belokan kanannya ya? Itu dia. Kita lewat sini aja cuy. Jadi nggak semuanya lewat jalur utama, ada jalur alternatifnya juga. Ya kemungkinan sih bisa meringkas waktu ya di desa Banjaranyar. Enaknya. Assalamualaikum. Tempat peristirahatan terakhir. Gas lagi cuy. Hati-hati. Bentar. Ya, kita gas. Kita lewat jalur alternatif yang memang sepi. Wah, nanti mungkin kita belok kanan. Belok kiri. Belok kanannya balik ke rumah cuy. Wah ini di jam segini masih belum kerasa kriuk-kriuk sih perutnya. Buat orang puasa masih aman ini. Tapi nanti kalau jam 12, jam 1 udah mulai aduh. Apalagi kalau misal ada rendang, aduh bau-bau rendang atau bau-bau makanan khas Indonesia, aduh enak banget itu. Ngomong-ngomong soal rendang teman-teman, ini kalau rendang itu memang makanan kesukaan ya teman-teman. Kalau aku juga seneng banget sama rendang, terutama rendang yang memang di masakan Padang ya. Nah, ini kan lagi ada apa ya? Ada fenomena viral yang sangat konyol ya. Jadi gempar ini gara-gara makanan ya. Maksudnya adalah makanan rendang. Jadi ada artis, sebenarnya bukan artis ya, apa ya YouTuber lah. YouTuber dia bikin konten makan besar. Jadi bukan makan besar, masak besar. masak rendang kalau nggak salah ya sekitar 200 kg dengan wajan satu gambreng.
gedene itu. Dan dari ceritanya dikhususkan untuk buka puasa, dimana masaknya itu juga mungkin nggak sampai 1 jam sebelum buka puasa. Masak rendang 200 kilo sewajan yang mambrah-mambrah itu. Kita belok kiri dulu. Bismillah. Wuhu. Nah, si konten kreator ini memang gimana ya, terkenal dengan kontroversi sih, bagi-bagi uang, terus apapun itu dengan ekspresi yang datar, seolah-olah itu ekspresi yang datar. Nah, saat perjalanannya masak teman-teman, belum ada 1 jam ya mungkin ya, belum matang pastinya. Itu konten kreatornya itu pergi, alasannya ke toilet yang katanya 5 menit, walaupun faktanya hampir setengah jam. Dan ada yang lihat itu makan di mobil, ninggalin rendang yang belum matang. Terus lama sampai ke titik rendangnya dalam tanda kutip ya hilang. Ya at least diambil-ambilin lah. Konten kreatornya datang, loh kok rendangnya nggak ada, kata Pak Polisi, komandannya teman-teman, sekelas, mohon maaf ya, sekelas Kapolsek. Iya, hilang seketika, nggak sampai 1 menit. Saya langsung ngomong aja lah ya, belak-belakan aja. Rendang 200 kg segambreng wajahnya, nggak sampai 1 menit hilang. Logikanya di situ memang di sekelilingin itu banyak warga. Kalau semisal kayak gitu, itu chaos cuy. Kalau nggak sampai 1 menit hilang, itu wajan pada tumpah, itu bisa chaos beneran. Nggak mungkin kurang dari 1 menit itu hilang semua atau diambil semua, dan cukup tertata rapi, nggak kisruh lah gampangannya lah. Dan itu kayak aduh, saya langsung ngomong aja ya, uang itu aja kayak settingan. Kalau sekelas polisi aja bisa di briefing ya, semuanya itu adalah setting. Ini kalau versiku ya teman-teman ya, disclaimer ya, aku ngomong itu settingan itu dari situ aja, dari Pak Kapolsek ngomong rendang lenyap kurang dari 1 menit karena diambil warga ya. Terus kesannya konten kreatornya, sebut aja Willy Salim, itu gini, senyumnya tuh senyum kayak senyum mengejek, nggak kaget nggak apa itu, ngagetnya kaget pura-pura gitu. Nah terus dikemas lah di YouTube seolah-olah warga Palembang yang rakus. Ini aku bukan orang Palembang, aku belum pernah ke Palembang. Cuma orang normal itu pasti paham betul lah dari awal ini settingan atau bukan. Kalau ngomong settingan, ini disetting agar seolah-olah terjadi hal seperti itu. Rendangnya sorry ya mas, aduh maaf ya mas, susah posisinya. Oke kembali ya, rendangnya jelas nggak ada briefing dulu dalam tanda kutip, masak rendangnya masak rendang di briefing. Ngomong rendang 1 wajan aja, yang wajan kecil aja itu berjam-jam, apalagi wajahnya segambreng itu butuh waktu hampir 1 hari mungkin ya teman-teman. Itu paling sejam 2 jam ini belum matang cuy. Naik kocaknya minta ampun terus. Dan yang awalnya itu ya, setelah Willy Salim share di YouTube,
Jadi seolah-olah menggiring opini kalau warga Palembang itu rakus-rakus ngambil-ngambilin dan lain-lain. Diserang sama netizen. Ini masyarakat sepalembang loh teman-teman. Jadi diserangnya itu sepalembang, bukan satu golongan aja itu yang datang di kontennya Willy Salim, enggak. Ya mohon maaf ya teman-teman. Aku pribadi pun walaupun bukan orang Palembang pasti ikut sakit hati ya. Dan ada isu, ada dugaan bahwa ya memang dari kru Willy Salim itu dibagi-bagiin aja karena apa? Tertata teman-teman, nggak chaos, ya kan? Tapi ngomongnya pada saat open cam, pada saat syuting, enggak, kita nggak nyuruh ini kok hilang kan tanda kutip ya, hilang itu kayak dicuri kan. Lah serius, karena aku pribadi pun ikut geram di situ. Kalau mau settingan, ini kalau aku ya settingan teman, disetting agar terjadi sesuatu yang tidak disetting. Ya keren banget ya. Karena Helmi Yahya tuh ngomong gagal merencanakan adalah merencanakan gagal. Nah itu mungkin seperti itu. Jadi ya katanya Willy Salim sudah klarifikasi dan minta maaf. Cuma memang yang namanya minta maaf dan lain-lain, ya mohon maaf ya, mungkin arahnya jangan mencari viral, jangan menggiring opini agar viral. Di take down lah videonya, ya kan. Bahkan sampai ke titik ada yang memperkarakan teman-teman. Itu forum aliansi di Palembang itu melaporkan ke polisi. Ini kalau aku pribadi ya, versiku ya, selaku penikmat rendang selaku penikmat rendang, masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Palembang itu menganggap masakan rendang itu adalah salah satu khas yang ada di Indonesia, bahkan sampai diklaim di negara tetangga yang katanya adalah masakan terenak sedunia. Jangan dikotori lah, atau jangan jangan dianggap jelek lah karena masakan rendang lihat di YouTube nanti alasannya kayak gitu. Padahal niatnya baik ya, sudah vibe-nya positif kok, malah masakan bikin satu masyarakat dianggap maling atau tidak beretika atau barbar, itu kan kurang tepat. Dan buat teman-teman YouTuber khususnya yang gede-gede ya, saya YouTuber kecil mau ngomongin YouTuber gede nih, yang harusnya sudah mulai atau sudah lebih prepare ya dari kita ya. Kayak saya pribadi juga walaupun kecil-kecil kayak gini itu udah prepare teman-teman, mau ngomong apa dan lain-lain, settingannya seperti apa, oke nggak apa-apa. Tapi kalau misal katakanlah settingan pun ya minimal harus prepare dan diniati dengan baik. Tahulah mana itu settingan, mana itu yang memang tidak pantas untuk settingan. Ya semoga nanti akan ada solusi